Kadang-kadang kalau ada benturan, nyeri kepala, udah minum obat anti nyeri aja dulu gitu ya. Begitu minum obat anti nyeri, keluhan akan berkurang. Nah, makin lama makin berlanjut, rupanya mulai dari kelemahan anggota gerak ya, nyeri kepala terus-menerus ya, seperti saya bilang tadi itu. Atau bahkan nanti baru sadar begitu pasien udah agak susah diajak ngobrolnya nih. Kita bangunin udah enggak ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Ilham Pradipta dan kali ini di program Podklinik dari AR Bunda, Masya Allah. Dan kali ini saya ditemani oleh dokter spesialis bedah saraf. Ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dokter siapa nih dok? Saya Dokter Rais. Dokter Rais. Ya. Rais belakangnya? Rais Al-Afkari. Nah, cuman sering disapanya Dokter Rais. Saya manggilnya Habib aja ya. Ada A yang salah tadi. Dokter Rais saja. Dokter Rais, siap. Dokter Rais, Insya Allah. Hari ini tugas jam berapa dok? Saya kalau di Rumah Sakit AR Bunda itu Sabtu, Minggu, sama Senin. Nah, jadi kalau Senin itu biasanya polikliniknya itu jam 8 sampai jam 10 pagi. Oke, selain hari itu? Hari Sabtu sore, Ahad itu pagi juga, Senin sama pagi. Sebentar, aku coba mapping ya. Ya. Sabtu, Minggu, Senin. Dan udah. Oh, jadi selain itu bebas tugas ada atau di tempat lain. Oke, berarti namanya istilahnya dokter terbang. Iya. Ya tadi ya yang sementara ini mengisi di weekend aja di sini. Oke, berarti nanti sebentar lagi jadi full time nih insya Allah di sini. Nah, dokter, ini dengar-dengar Ya. di AR Bunda ini spesialis bedah saraf ini layanan terbaru katanya. Benar. Sejak kapan, Dok? Oke, Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau itu mulai membuka layanan bedah saraf itu per April 2024. Nah, Oke, jadi baru kurang banget ya lebih berarti baru jalan sekitar 3-4 bulan ya di Lubuk Linggau ini. Dan merupakan layanan bedah saraf yang kedua di luar dari Palembang, Sumatera Selatan ini. Oh. Jadi di Provinsi Sumatera Selatan ini yang ada pelayanan bedah saraf itu di Palembang. Di luar itu baru ada di Lubuk Linggau gitu. Ya. Jadi pasien-pasien kita pun cenderung yang jauh dari Palembang, dari Bengkulu ada, dari Jambi ada. Jadi yang merapatnya ke Lubuk Linggau. Jadi yang memang secara destinasi, secara distance, jarak itu lebih dekat ke Lubuk Linggau, mereka prefer ke sini dibandingkan sampai harus ke Palembang, lebih jauh. Terutama masyarakat-masyarakat di perbatasan ya, perbatasan dari provinsinya. Bedanya apa? Bedah, terus ada saraf. Oke. Antara jadi, bedah dan saraf tuh bedanya di mana, Dok? Cakupan layanan bedah saraf itu secara umum melibatkan kepala sama tulang belakang, ya. Kepala, tulang belakang ya. Iya, lutut kaki enggak ya? Iya, tulang belakang termasuk nanti saraf yang keluar dari tulang belakang itu akan menjalar ke kaki, dari leher akan ke tangan gitu ya. Jadi memang kalau memang problem utamanya itu di kepala, tulang belakang, dan juga termasuk saraf perifer juga dilakukan oleh dokter bedah saraf. Nah, apa bedanya dengan dokter bedah atau dokter saraf ya? Dari namanya aja bedah saraf, artinya penyakit-penyakit saraf yang memerlukan intervensi bedah. Nah, sehingga disitulah layanan bedah saraf hadir untuk mengobati pasiennya. Yang common terjadi di tindakan-tindakan yang dilakukan pada saat bedah saraf itu seperti apa? Saraf ini kan kalau secara orang awam ya ngelihatnya, itu kan kecil banget saraf itu. Cara ngebedahnya juga kayak gimana dan penyakit apa sih yang terkait sama saraf gitu? Iya, oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, domainnya itu kan di kepala sama tulang belakang. Nah, paling sering itu kasus-kasus yang terjadi di masyarakat itu yang melibatkan layanan bedah saraf adalah yang paling sering adalah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan benturan di kepala, mulai dari kulitnya ya, kemudian tulang tengkorak yang patah ya, ataupun perdarahan di dalam tulang tengkoraknya. Sehingga mereka itu darah itu ataupun patahan tulang itu akan menekan otak sehingga mengganggu fungsi saraf secara umum. Nah, selain itu kasus yang sering juga kita tangani adalah kasus stroke. Stroke kan kalau secara masyarakat umum itu taunya ada dua ya, ada stroke sumbat pembuluh darah atau stroke iskemik ya. Yang kedua adalah stroke pecah pembuluh darah atau stroke hemoragik. Nah, yang sering datang ke kita itu ataupun sering dikonsulkan dari dokter saraf itu adalah stroke yang hemoragik, yang pecah pembuluh darah. Nah, sehingga dengan adanya layanan bedah saraf, darah yang numpuk di otak itu bisa disedot
Sehingga dia tidak menekan fungsi otak yang normal gitu. Oke, ya memang Paling tadi sering itu tadi. saraf itu lebih yang memang sering kedengar stroke tadi ya. Nah, Iya, ini yang agak benar. unik dan menarik sebenarnya adalah ketika terjadinya kecelakaan, Dok. Iya. Itu kan kayaknya sering banget terjadi Iya. apa namanya ketika orang lagi berkendara lah atau mungkin Iya. jatuh dari tangga, kepalanya Iya, duluan betul. terbentur. Tapi sebenarnya secara kelihatan di luarnya tuh secara zohirnya kenapa gitu. Nah, apakah ketika mereka yang mengalami hal traumatis atau kayak kecelakaan seperti itu perlu dilakukan pengecekan, Iya. walaupun sebenarnya secara kasat mata kelihatannya baik-baik aja gitu. Oke, jadi untuk pasien-pasien dengan riwayat adanya trauma atau kecelakaan benturan di kepala, tentunya memerlukan penanganan awal dulu ya di IGD. Biasanya nanti pasien datang ke IGD dulu, akan dicek, kemudian ada tanda-tanda yang memang merupakan indikasi untuk dilakukan CT scan. Nah, contohnya apa? Contoh paling sering pasien datang dengan kecelakaan itu penurunan kesadaran. Jadi pingsan ataupun nanti dia dari ngomong pada saat kita periksa terus tiba-tiba dalam rentang waktu 5 menit, 10 menit tiba-tiba udah mulai ngantuk-ngantuk, diajak ngobrol sudah ngawur ngidul ya, nggak nyambung ngobrolnya. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda bahwa ada problem di intrakranialnya, di dalam tulang tengkoraknya. Apakah itu karena benturan ada berdarahnya ya, atau keluhan lain kalaupun pasien sadar dia mengeluhkan nyeri kepala yang makin lama makin hebat. Kemudian ada juga muntah proyektil namanya. Muntah proyektil itu muntah yang kayak nyemprot gitu. Itu tanda-tanda peningkatan tekanan di dalam otaknya juga. Atau bahkan pasien datang dengan kejang, bisa juga. Nah, sehingga pasien-pasien kecelakaan yang memiliki tanda-tanda seperti saya bilang tadi itu ya, ada nyeri kepala yang makin lama makin hebat ya, ada muntah, ada kejang atau bahkan penurunan kesadaran. Nah, itu baiknya itu dilakukan CT scan untuk melakukan kita mempermudah untuk mendiagnosis ya kondisinya. Kalau seandainya makin cepat dilakukan CT scan, lebih cepat ketahuan apakah ada problem di dalam tulang tengkoraknya, makin cepat penanganannya. Itu kan kalau misalnya case-nya jika kelihatan ada gejala, Dok ya. Misalnya kalau ternyata dia nggak kelihatan, normal-normal aja tapi baru ada hal-hal yang seperti tadi tuh kejadiannya 2-3 hari itu gimana tuh, Dok, kayak gitu, Dok? Pernah nggak sih ada kayak gitu kejadian? Iya, biasa kalau yang kasus-kasus seperti itu pada pasien-pasien orang tua ya. Nah, kalau orang tua itu secara normalnya semakin usia kita bertambah, otak kita itu akan menyusut dia, akan atrofi, akan mengecil ya. Jadi pada pasien-pasien usia tua itu peningkatan tekanan di dalam tulang tengkorak itu tidak terjadi signifikan pada saat kejadian. Nah, jadi perlahan-perlahan. Jadi kalaupun ada seandainya nanti ada perdarahan di awal ya, dia akan mengisi ruang tengkorak itu perlahan-perlahan. Nah, mungkin baru akan muncul nanti di 1 minggu awal, ataupun di 2 minggu. Nah, itu sering terjadi pada orang tua karena secara normalnya, secara bertambahnya usia otaknya makin kecil, sehingga ruang tengkorak itu lebih dalam tanda kutip lebih lega lah, sehingga dia kalau diisi ada darah, jadi dia kompensasi dulu di awal. Sehingga artinya akan menjadi semakin lebih berbahaya atau sebenarnya sama aja, cuman kadang-kadang pasien itu nggak aware ya, nggak sadar, artinya bahwa ini adalah suatu perjalanan dari penyakit, gitu ya. Kadang-kadang kalau ada benturan, nyeri kepala, udah minum obat anti nyeri aja dulu gitu ya. Begitu minum obat anti nyeri, keluhan akan berkurang. Nah, makin lama makin berlanjut, rupanya mulai dari kelemahan anggota gerak ya, nyeri kepala terus-menerus ya, seperti saya bilang tadi itu. Atau bahkan nanti baru sadar begitu pasien udah agak susah diajak ngobrolnya nih. Kita bangunin udah nggak ini. Baru nanti datang ke dokternya. Gitu ya. Artinya memang keluarga pasien pun kalau ada riwayat kecelakaan pada orang usia tua ya di atas 60 tahun itu harus melakukan istilahnya memerlukan perhatian khusus lah. Sehingga karena dia kadang-kadang gejalanya itu nggak muncul di awal, bisa jadi muncul di 1 minggu, 2 minggu setelah kecelakaan. Gitu. Nah, kalau yang bisa kelihatan langsung tuh yang anak-anak muda ya, lagi usia-usia produktif, balapan, misalnya lagi berangkat kerja atau berangkat sekolah, ada kena musibah, tertabrak, misalnya lagi terus jatuh, walaupun udah pakai helm, itu ada salah satu walaupun udah pakai helm, Dok ya, udah safety pakai helm, itu bisa juga terkena seperti itu, Dok. Bisa, tetap bisa. Penyebabnya
Selain benturan, kalau untuk yang ada di kepala itu apa aja, Dok? Paling sering sih benturan ya, paling sering benturan atau jatuh dari ketinggian misalnya. Nah, itu sama aja sih Lebih ke prinsipnya, benturan ya? benturan yang bisa membuatkan impact terhadap apapun lapisan yang ada di kepala, mulai dari kulit, tulang tengkorak, selaput otak, pembuluh darah otak atau otaknya sendiri. Lebih ke eksternal faktornya ya, bukan dari Iya, internal ya. benar. Maksudnya Kalau ya. dari Makanan pun nggak ada masalah harusnya ya. Makanan ya, terus juga pola tidur nggak ada. enggak, kalau ya, dikaitkan lebih ke- dengan dampak kecelakaan lalu lintasnya nggak ada. nggak ada ya. Maksudnya orang kena saraf di kepala tuh lebih ke benturan gitu. Benar. Kecuali mungkin stroke kali ya. Kalau Iya, stroke mungkin kalau stroke bisa dari jadi makanan problem juga lain, ya. ya betul. Kalau untuk yang tadi anak-anak muda itu harus lebih berhati-hati berarti Iya, bawa kendaraan. benar. Oke. Nah, penanganannya, Dok, harus operasi atau ada tindakan selain operasi? Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai tata laksana bedah saraf itu, enggak semua pasien yang dikonsul ke dokter bedah saraf itu dilakukan operasi. Ya. Kita mengambil suatu tindakan operasi tentu ada indikasinya. Indikasi itu syaratnya lah ya. Nah, kadang-kadang kalau perdarahan yang minimal, kita nggak lakukan operasi, cukup dengan pemberian obat-obatan aja yang bisa menghentikan perdarahan itu, kita rawat pasiennya, sembuh, pulang. Paling nanti dia gejala sisanya itu adalah nyeri kepala yang mungkin akan menetap di 1 minggu atau 2 minggu pasca trauma ya. Tapi kalau seandainya setelah kita lakukan pemeriksaan CT scan juga ya udah kelihatan kondisi di dalam tulang tengkoraknya itu ada perdarahan yang memang mengindikasikan untuk dilakukan operasi, itu merupakan langkah operasi adalah merupakan tindakan terbaik. Nah, artinya tanpa operasi cenderung akan membuat kondisi pasien itu akan menurun. Karena kalau bisa kita analogikan ya, kalau ada perdarahan di ruang abdomen, di ruang perut gitu ya, kalau ada perdarahan, ini perut kita bisa elastis ya, ngembang gitu ya. Rongga toraks juga, rongga dada juga bisa elastis karena ada diafragmanya. Tapi kalau di tulang tengkorak, di dalam tulang tengkorak itu, dia kan rigid dia, fix dia, nggak bisa melebar tulang tengkorak kita ya. Jadi kalau ada penambahan volume di dalam tulang tengkorak, justru dia akan menekan fungsi otaknya itu. Jadi itu yang membuat kondisi emergensi di kepala itu jauh lebih berbahaya dibandingkan perdarahan di rongga lain. Nah, jadi tulang tengkorak itu nggak akan bisa melebar atau ngembang gitu. Tapi dia justru menekan dari otaknya sendiri. Jadi ada efeknya ke otak ya. Bener, karena kan di situ nanti fungsi kesadaran yang paling sering di situ ya. Kalau dia tekan fungsi kesadaran, pelan-pelan pasien akan turun. Nah, sehingga perlu melakukan tindakan yang cepat ya, sehingga perdarahan yang ada segera dievakuasi. Gitu. Analoginya seperti itu. Tapi ini menarik nih. Jadi ada pertanyaan di saya, dengan adanya tekanan di otak itu, apakah ada salah satu arah menjadi ODGJ gitu, Dok? Gini, bagian-bagian otak itu tergantung dia bermasalahnya di bagian yang mana ya. Otak itu kan ada otak depan ya, ada otak tengah ya, ada otak kecil belakang. Nah, bagian-bagian otak itu sendiri memiliki fungsi tersendiri. Ada fungsi memorinya, ada fungsi pergerakan anggota gerak kita, ya, ada fungsi judgement dia mengambil keputusan, ada emosi juga di situ. Nah, jika melibatkan bagian itu yang terkena, mungkin pasca trauma bisa jadi gejala sisanya seperti itu. Nah, tapi nanti biasa pasien-pasien seperti itu kita nanti pasca tindakan pun kita akan kerjasama dengan dokter fisioterapi ya. Jadi dokter rehab medik artinya, sehingga pelayanan itu nggak istilahnya kita multidisiplin. Jadi nggak cuma udah selesai bedah, udah selesai tuntas, enggak gitu. Jadi pasca operasi pun kadang-kadang kita perlu bantuan dokter sarafnya, kadang-kadang kita perlu bantuan dokter rehab mediknya, sehingga pasien itu yang kita tangani mendapatkan pelayanan yang holistik. Artinya walaupun dia kondisinya berat, tapi karena kita bareng-bareng gitu ya, jadi pelayanan yang kita dapatkan sama pasien itu lebih bagus. Itu dia. Buat Bapak Ibu gitu ya, yang mungkin di keluarganya ada yang lagi kena musibah, iya benar, kecelakaan gitu ya, jangan disepelekan. Betul. Gitu ya Dok ya. Pastikan keluarga Bapak Ibu juga dalam keadaan sehat, makanya bisa konsultasi kepada dokter. Nah ini ada jadwal dokter Rais hari apa tadi Kak? Sabtu, Minggu, Ahad sama Senin. Selain itu ada dokter yang lain ya? Atau cuma spesialis bedah saraf tuh dokter aja? Iya, saya. The one and only ya. Jadi cuma ada 3 hari,
langsung ke nomor yang ada di bawah. Nanti saya cantumkan nomor adminnya itu untuk booking jadwal konsultasi sama dokter. Takutnya nanti penuh jadwalnya dokter Ais ya. Dan itu termasuk Sabtu, Ahad sama Senin itu termasuk jadwal operasi dok, tindakan. Iya benar. Berarti, nah tindakan bedah ini kan memakan waktu yang cukup lama ya kalau otak ya? Ya tergantung kasusnya sih. Rata-rata kalau kasus yang emergensi, prinsipnya quick in, quick out. Jadi kalau pasiennya cepat setuju, kemudian kita lakukan operasi, ya kira-kira 1,5 jam, 2 jam selesai operasinya. Saya kalau ngomongin bedah-bedah tuh apalagi di kepala tuh agak ngilu dok. Agak gimana gitu ya. Soalnya kepala gitu otak ya. Ya Allah, jadi kayak ini nih, kayak kepikiran, Masya Allah. Oke, Dokter Ais, terima kasih atas waktunya nih sharing session. Nah, ini baru sesi di bedah saraf untuk yang kejadian kecelakaan. Jadi pastikan kamu subscribe channel YouTube ini dan juga aktifkan notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video podklinik selanjutnya dengan dokter yang lain tentu saja ya. Dan juga mungkin nanti ketemu lagi sama Dokter Ais dengan pembahasan yang berbeda. Kita belum ngomongin stroke. Kita juga belum ngomongin hal-hal yang terkait sama saraf, dok. Terima kasih Dokter Ais atas waktunya. Saya Ilham Pradipta, pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.